Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nasyuruka jami'un nasil yawmil la raiba fih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin arsalallahu bidinil haqq liyudhhirahu ala zini kulli wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabi amma ba'd. Para hadirin netizen yang budiman dan berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah ilahi Rabbi atas rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita berkumpul bermuwajahah dalam satu acara tenang, damai, tentram, dan sentosa. Dan kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini, dari zaman kebodohan sampai zaman penuh keilmuan. Para netizenku yang budiman dan berbahagia, marilah kita berbahagia. Yang sedih, hilangkan rasa kesedihannya. Yang suram, marilah kita ambil kecerahannya. Dalam surat Al-Kautsar, bahwasanya orang-orang yang menghina Rasul, menghina para habaib, menghina para zuriya-zuriya Rasul dan penganut dan pengikut maupun yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tersebut yang mencela maupun menghinanya, dia adalah orang-orang yang tertolak dalam dunianya maupun akhiratnya. Sesuai dalam Al-Kautsar, inna a'tainaka, sesungguhnya kamu Muhammad mendapatkan nikmat besar di dunia maupun di akhirat. Kaf tersebut mukhatabnya kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pemuja, yang penyanjung Rasul pun itu akan mendapatkan nikmat besar di dunia maupun di akhirat.
Orang-orang yang mendapatkan nikmat besar seperti apa? Yaitu fasolili robi kawan har. Terutama satu orang yang sholat. Yang sholatnya sungguh-sungguh sholat. Bukan main-main bersolat. Bukan hanya sholat itu jadi kedok maupun menjadi halnya mainan semata. Namun sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Namun pada umumnya sholat mudah sholat akan tapi rusak akidahnya. Rusak dalam kebiasaannya dan sehari-harinya. Karena itu, maka dari itu orang tersebut belum benar, belum bisa tata caranya sholat. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Baiklah netizen-netizenku yang budiman dan berbahagia. Yang kedua, orang yang mau berkorban. Berkorban di jalan Allah, berjalan di jalan Rasulullah yang baik mana yang telah diamalkan syariat-syariatnya dan pengamal-pengamalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai yang sebaik-baiknya. Itulah orang-orang yang dinyatakan mendapatkan nikmat di dunia maupun di akhirat, melainkan mendapatkan nikmat besar, bukan kecil. Orang-orang yang penyanjung Muhammad pun akan mendapatkan nikmat besar, bukan hanya Rasul maupun zuriat-zuriatnya Rasul semata. Dan yang ketiga, orang-orang yang mau bersabar. Karena inna wa yuhibbul muhsinin, juga orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan inna wa yuhibbul muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik dan orang yang mau sabar. Inna waha ma'asobirin, sesungguhnya orang-orang yang sabar bersama Gusti Allah, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu petunjuk-petunjuknya dari Allah, bukan dari iblis, bukan dari jin perkayangan maupun genderuwo, buta ijo lain sebagainya, melainkan petunjuk-petunjuknya dari Gusti Allah Ta'ala. Orang-orang yang kafir, fasik, munafik, petunjuknya itu dari setan, dari iblis. Dan orang-orang yang penghina Rasul maupun zuriat-zuriatnya Rasul maupun penyanjung Muhammad, umat-umat penyanjung Muhammad itu yang menghina dan mencaci itu akan dapat azab, akan dapat cilaka maupun di dunia maupun di akhirat sesuai inna syani akawal aftar. Orang yang menolak, orang yang menghina di depan, main baik di belakang, main buruk di belakang, itu menceritakan kebusukan orang-orang yang penyanjung Muhammad. Itu orang-orang yang dinyatakan ketolak, di dunianya pun ketolak, dan kelak nanti di padang mahsyar dia akan dihadang cambuk api neraka, kemana kemari akan ketemu dengan cahaya Rasul. Dengan Rasul itu selalu dicambuk dengan cambuk api neraka, melainkan orang tersebut
tidak nyampe-nyampe tujuan, tidak nyampe-nyampe dengan bendaharanya Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul maupun ketemu Rasul langsung pun tidak bisa, selalu dicambuk oleh malaikat Zabyaniyah yang membawa cambuk api neraka. Maka dari itu para netizen yang budiman dan berbahagia, jangan sekali-kali kita menghina dari Rasul, zuriat-zuriatnya Rasul, penyanjung Muhammad. Itu jangan sekali-sekali menghinanya. Karena orang-orang tersebut hakikatnya orang-orang kafir, fasyik, munafik, mendapatkan nikmat hanya cuma menumpang dan cipretan dengan orang-orang yang beriman dan takwa. Jadi sedikit dia dapat nikmat dari rahim, dari hal dunia semata, dan mubarokahnya orang-orang yang iman dan Islam, orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan sekali kamu merasa bahwa paling hebat dan berkuasa dalam dunia maupun dari kalangan presiden, kalangan dari orang pembesar-pembesar dari tingkat pusat maupun desa pun jangan merasa paling bangga dan paling berkuasa di situ. Semuanya rahmat dan mubarakah itu dari orang-orang yang beriman dan bertakwa dan penyanjung-penyanjung Rasul. Maka jangan sekali-kali kamu menghinanya. Dan orang penghina-penghina Rasul wajib tentunya yang menaruh suatu produk-produk yang ada di toko-toko maupun di Plaza-Bazar Ramayana maupun di lain sebagainya, perlulah itu hukumannya dikeluarkan. Jangan rasa sayang kepada orang kafir, fasik, munafik yang menghina, mencela dari Rasul dan juriat-juriannya dan penyanjung Rasul. Orang yang menyanjung Rasul pun itu membawa maunah maupun karomah. Jadi jangan macam-macam dihinanya. Kirang langkung agungi pangampunten. Cukup semanten atur kulo di pasrah kulo nyuwun ampura sekabe salah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.